Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi yahdi ila ahsan subulin hatta ja'atin nafahatil ilahiyah wal risalatis samadaniyah wal fuyudatir rabbaniyah fakhatamat bi khatimir rusul. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yatawalla ibadahu salihina bil afwi wal afiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinur rahmah wa faslal khitab fakana awwala da'in ila tariqis sawab. Allahumma fasalli wa sallim ala abdihi Muhammad wa safihi Muhammad wa syafi'ihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qudumi ala al-fardis samad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul uhiya ilayya an ittaba'a millata Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khitanu wajibun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang saya hormati dan saya cintai, semua alim ulama kita, wabil khususil khusus para guru-guru kita, nakhusu bidzikri terlebih khusus kepada orang tua kita tadi dan guru kita yang telah menyampaikan nasihatnya. Semoga beliau Allah panjangkan usianya, sehat badan, murah rizkinya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada bapak-bapak yang telah hadir di malam yang indah ini untuk menghadiri acara undangan walimatul khitan. Betul? Walimatul khitan apa walimatul arus? Khitan. Alhamdulillah. Juga ibu-ibu kita, mudah-mudahan ibu-ibu kita panjang umur, sehat walafiat. Terlebih utama akhina saudara Taufik yang berkenaan malam ini mengundang kita dalam acara tasyakuran yang insyaallah akan mengadakan acara khitanan daripada putra beliau. Mudah-mudahan ananda beliau yang nantinya akan dikhitan menjadi anak yang saleh, anak yang mendapatkan ridhonya Allah, anak yang selamat dunia akhirah, anak yang kelak menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya, kebanggaan guru dan orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita semuanya bersyukur pada Allah. Allah dengan kasih sayangnya masih menakdirkan kita malam ini berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat salam khusus tercurah dan terlimpahkan kepada makhluk teragung, junjungan Rasul termulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita mungkin sudah menjadi suatu nasihat yang cukup. Tapi apa boleh buat, karena takdir Allah juga menakdirkan kepada saya harus berdiri walaupun kondisi lagi kurang sehat, tapi ini insyaallah menjadi hikmah buat kita semua, amin. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam agama Islam itu Allah menitipkan beberapa keindahan.
yang mana keindahan tersebut harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Betul? Tanah saja, hutan, lautan gak boleh dirusak. Kenapa? Karena di balik keindahan itu terdapat hikmah untuk umat manusia. Demikian juga di tubuh manusia Allah menitipkan keindahan. Seindah-indahnya manusia, jikalau dia tidak bersih, maka tidak akan mencapai dia pada puncak keindahan. Betul? Ada orang bagus badannya, cantik rupanya, tapi nggak mandi, sama juga dia menghilangkan keindahan tersebut. Apalagi yang menjadi suatu kewajiban keindahan tersebut hukumnya wajib, seperti khitan. Oleh karenanya itu Nabi kita Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaih, beliau pernah bersabda, al-khitanu wajibun ala kulli muslimin. Khitan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki atau perempuan. Makanya ibu-ibu kita, bapak-bapak kita harus waspada. Zaman sekarang kalau istri kita melahirkan di rumah sakit, biasanya rumah sakit angkat tangan, nggak mau menyunatin anak perempuan. Betul? Sementara sunat itu hukumnya wajib. Demikian juga kepada perempuan, ketika bayi itu lahir harus dikhitan. Jikalau tidak, nanti syahwatnya akan membludak seperti binatang. Nauzubillahi min. Al-ghulam yu'aq yaumus sabi' wa yusamma wa yumat anhul adha. Kata Nabi, setiap muslim lahir pada hari ketujuh, kalau bisa akekahin. Kalau belum mampu akekah, minimal kasih nama dengan nama yang baik pada hari ketujuh. Jadi istri kita lahir, ingat, hari pertama belum dikasih nama, nggak apa-apa. Kedua, ketiga, keempat, kelima belum dikasih nama, nggak masalah. Tapi jangan sampai hari ketujuh belum ada nama, jangan. Jadi buru-buru kasih nama pada hari ketujuh. Kalau bisa juga pada hari ketujuh itu yumat anhul adha, dibersihin kotorannya. Apa aja tuh, termasuk hitan. Kalau bisa langsung dihitan pada usia 7 hari, itu bagus. Tapi kalau kita mau nunda-nunda, nggak apa-apa, sebelum balik. Usia 6 tahun, usia 7 tahun, usia 8 tahun. Jangan sampai usia 9 tahun tepat daripada umurnya belum dihitan, itu anak pergi kemana-mana bawa najis. Siapa yang tidak mau bapak pergi ke masjid bawa anaknya? Betul. Tapi bagaimana jikalau yang dibawa anak ini bawa najis? Oleh karena itu jangan sampai telat yang namanya khitan. Minimal sebelum balik, walaupun kurang 1 hari, buru-buru dihitan. Yumat anhul adha, tidak hanya dihitan, bahkan anak baru lahir hari ke-7, kalau bisa rambutnya dibersihin semuanya, ditimbang. Setelah ketemu hasil timbangannya, diukur dengan harga emas, dikeluarkan sedekahnya, pahalanya akan mengangkat derajat anak bayi tersebut. Fa idza balagha 6 sinin uddiba, kalau anak sudah usia 6 tahun, mulai diajarin akhlak, mulai diajarin adab. Suruh cium tangan ayah dan ibunya, suruh hormatin orang yang lebih tua, dijaga mulutnya jangan sampai berkata-kata kotor, dijaga matanya jangan sampai memandang sesuatu dengan pandangan hina. Biasanya anak kecil gampang ngehina orang. Dari mulai kecil dididik. 6 tahun jangan sampai belum kenal Fatihah. 6 tahun jangan sampai belum kenal ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini kelas kita nih. Kalau kelas Imam Syafi'i, beliau waktu usia 6 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. 6 tahun hafal Quran. Kita umur 20 tahun juz amma nggak kelar-kelar. Usia 30 tahun tinggal waduha alam nasroh, waduha alam nasroh. Sholat kuliah sama kulhu, kuliah sama kulhu. Kenapa ente nggak baca surat yang lain? Anak paling demen sama surat itu, bib. Laguan lo. Emang dasar kagak apal yang lainnya.
Kalau sholat rame-rame jamaah nggak apa-apa, jangan panjang-panjang, betul. Jadi imam, ada makmum di situ, kakek-kakek udah tua, pengen buru-buru balik, imam kepanjangan, jangan. Tapi kalau sholat sendiri, baca surat-surat yang panjang. Bagaimana jikalau dia nggak hafal ayat-ayat Quran, nggak hafal surat-surat Al-Quran, apalagi yang ada di juz amma, betul. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua menyesal. Boleh, saya sudah tua, usia saya sudah 30, usia saya sudah 35, usia saya sudah 40, 50, 60 tahun belum hafal juz amma dari An-Nas sampai amma yatasaalun, nggak hafal. Udah deh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita biarin anak kita nggak kenal Quran. Jangan sampai anak kita nggak hafal itu yang namanya juz amma, nggak hafal dari An-Nas sampai amma yatasaalun. Lihat orang dulu, Waqiah hafal, Tabarok hafal, Al-Kahfi hafal, juz 29, juz 30 jangan dikata, juz 29 hafal, Yasin hafal. Kenapa? Gemblengan dari leluhur atau dari orang-orang tua sebelumnya agar cinta kepada Al-Quranul Karim. Ini gerimis nih, maju dikit biar nggak kehujanan. Ceramahnya nggak panjang-panjang, dikit lagi kelar. Paling juga 2 jam lagi selesai. Jadi setelah hadirin hadirat, orang dulu Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran, masya Allah. Cinta sama Al-Quran. Ibu-ibu zaman dulu di zaman Imam Ghazali, setelah Imam Ghazali selesai mengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu Ihya Ulumuddin tebelnya, rangkumannya ada 5 jilid, betul. Itu Ihya Ulumuddin, kitab yang isinya penuh dengan ilmu dan barokah. Ibu-ibu zaman dulu ketika mereka tahu dirinya itu hamil, mereka ambil berkah dari kitab Ihya Ulumuddin, mereka tulis dari awal. Dari mulai tahu dirinya hamil, dia berusaha jangan sampai lahir itu anak usia 9 bulan, melainkan ibu-ibu nulis Ihya Ulumuddin 5 jilid ketulis. Baca yang namanya surat Maryam tiap hari. Ketika tahu dirinya hamil, nggak pernah ketinggalan, setiap minggu baca surat Toha, baca surat apa lagi, Muhammad, baca surat Al-Fatah, intinya surat Maryam dibaca terus. Kalau bisa khatam Quran. Ini bayi dalam kandungan ada pengaruh daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh sang ibu. Oleh karena itu sudah hadirin kata Nabi, fa idza balagha 9 sinin uzilah firashuh. Kalau itu anak sudah sampai usia 9 tahun, mulai dipisahin tidurnya, anak laki anak perempuan jangan campur lagi. Tuh perhatiin, itu ajaran Nabi. Kalau udah usia 9 tahun berarti kan udah balik. Kalau laki-laki tahdidian 9 tahun pas balik, kalau dia mimpi atau keluar mani. Kalau perempuan takribiyah 9 tahun kurang 16 hari pun kalau udah keluar darah dia sudah balik. Alamatul bulugh salasa, tanda-tandanya balik 3, keluar mani, kemudian apa namanya mimpi, kemudian apa lagi haid, dan satu lagi tamam 15 sanah fi dzakar wal untha. Usia 15 tahun laki perempuan nggak keluar mani, nggak keluar darah, tapi ketemu usia 15 tahun mau nggak mau udah balik. Itu 3 ya, keluar mani, haid, atau 15 tahun pada usianya ketika tidak keluar haid, tidak keluar mani. Kalau sudah balik berarti dapat tuntutan wajib sholat. Sang bapak, sang ibu harus memberi contoh lebih dahulu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolahan pertama bagi anak. Anak ketemu bapaknya cuma sebentar. Pagi sebelum berangkat kerja, sore balik udah capek. Anaknya udah ada di musola pengajian lagi. Selebihnya tuh anak lebih banyak kumpul sama ibu.
Jadi biasanya anak laki perempuan lebih condong sifatnya ngikutin ibu. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Ibunya baik, bapaknya soleh, insya Allah anaknya jadi orang soleh juga. Amin. Dalam satu hadis disebutkan, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladuhu wa walada waladuhu wa duwairatul lati haulah. Sesungguhnya Allah akan melindungi, memelihara, menjaga berkat orang tua yang soleh, anaknya dijaga, cucunya bakal dijaga, bahkan tetangga yang nempel sama rumah orang soleh, kecipratan barokah pemeliharaan Allah berkat kesolehan orang. Amin ya rabbal. Tapi bagaimana jikalau bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, nggak pernah baca Quran? Coba kita mundur nih, ibu-ibu, bapak-bapak, 1 minggu merenung. Dalam 1 minggu ini pernahkah kita baca Quran 1 lembar aja? Beb, ana yasinan gak usah dibicarain, tuh mah ada orang meninggal ente bacanya. Ente baca Quran sendiri di rumah dalam 1 minggu ada nggak? Tuh kita nih. Ini surat dari Allah. Kalau HP kita bunyi buru-buru di tengah sholat pun, kalau BlackBerry kita nih, BB kita nih, handphone kita bunyi, udah pengen buru-buru kelar aja. Pengen tahu apa yang dikirim. Surat dari manusia, datang SMS, buru-buru pengen baca. Kenapa tuh? Ada risalah, ada surat dari Allah, geletak begitu aja di rumah kita. Nggak pernah dibaca. Orang dulu cintanya sama Quran luar biasa. Tiap sore nggak pernah tinggal, namanya surat Waqiah. Mau tidur nggak pernah tinggal, surat Tabarok Al-Mulk. Setiap malam Jumat nggak tinggal, surat Yasin. Hari Jumat selalu baca surat Al-Kahfi. Cinta sama Quran. Makanya dalam hadis Rasul yang lain disebutkan, atau kelanjutan hadis tersebut saya habisin, fa idza balaga sittata asyara sanah zuwija. Kalau udah usia 16 tahun kawinin. Zaman dulu 16 tahun udah gede, udah ngerti, udah tahu hukum. Betul. Zaman sekarang ya Allah 20 tahun masih kayak anak-anak. 25 tahun, 30 tahun masih minta makan sama emak bapaknya. Zaman dulu 16 tahun dikawinin. Jangan sampai ini anak keburu maksiat, buru-buru kawinnya. Orang dulu datang orang minta anaknya, nggak ditanya hartanya, nggak ditanya punya kerjaan apa, nggak ditanya. Yang pertama, ente tahu fikih nggak? Tahu bab nikah nggak? Tahu. Ketahuan orang baik, ahlan wa sahlan, silahkan nikahi, saya punya anak. Kalau orang sekarang kan tolak ukurnya dunia, kerja di mana, sekolahnya sampai apa. Adamul i'timad 'ala Rabb, tidak ada keterkaitan diri kepada Allah, sehingga waktu setelah menikah hidupnya bukan sukses malah susah. Nauzubillahi min. Kenapa? Berpegangannya kepada makhluk, berpegangannya kepada manusia, berpegangannya, bersandarnya kepada segi lahiriah, bukan kepada segi batin. Akhirnya setelah nikah kecewa. Nauzubillahi min. La tagsilul makhluk rabbaka agrabu wa man ghasalal makhluk la syakka yutabu. Jangan engkau bertujuan ya kepada manusia, lihat orang dari segi zahirnya. Tujuan kepada Allah. Kuatkan harapan kita kepada Allah yang pintunya nggak pernah ditutup. Kalau manusia pintunya ditutup, ketemu jam 9 pintunya udah digembok, masih ditungguin lagi sama binatang, anjing. Ada security nggak cukup, ada anjing juga, pintu digembok lagi. Tapi Allah pintunya nggak pernah ditutup. Kalau kita ketok pintu rumah manusia sehari sekali, besok ketok lagi, dia bakal bosan. Tapi kalau kita ketok pintu Allah, semakin sering kita munajat, semakin sering kita berdoa, Allah semakin cinta sama kita. Betul? Kalau kita ngemis sama manusia, seminggu sekali aja kita ketok rumah orang, minta-minta, orang bakal empet sama kita. Betul?
Ini orang nggak tahu diri, baru kemarin gue kasih datang lagi. Tapi kalau Allah sehari kita minta berkali-kali, ratusan kali, semakin Allah suka. Masya Allah, ini hamba nggak bosan-bosan minta. Padahal belum aku anugerahkan, padahal belum aku kabulkan, minta lagi, minta lagi. Tiap habis sholat berdoa, habis subuh berdoa, terbit matahari sholat sunnah isyraq, terbit matahari dia sholat duha berdoa lagi, zohor qobliyah dia doa lagi, antara adzan dan qomat berdoa lagi, ketemu orang tua minta didoain, minta sama Allah, wahai ibu bapak doain, selalu minta sama Allah, Allah angkat derajatnya, berpegang kepada Allah. Kita ajarin tuh kepada anak kita dari mulai kecil. Apalagi anak yang dihitan, ibu-ibu bapak, hitan itu gampang. Hitan itu gampang, apalagi zaman sekarang ada laser. Ada sinar apa tuh? Laser, betul. Yang kena sedikit, hilang ujungnya. Tapi jaga yang dihitan repot. Jaga yang dihitan sulit. Gara-gara yang dihitan itu banyak orang disiksa dalam neraka. Hitan gampang. Bikin acara gampang, ada duit jadi, undang tetangga, beli pisang, beli aqua, beli gampang. Tapi ingat, ngejaga yang dihitan itu sulit. Caranya bagaimana agar menjadi mudah, agar selamat itu anak? Didikan orang tua, doa orang tua. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mendekati perbuatan zina saja jangan. Itu yang dihitan. Makanya hitan gampang, ngejaga yang dihitan itu sulit. At-tazwiju barakatun. Kata Nabi, kawin itu bawa berkah. Wal waladu rahmatun. Kalau kawin dapat anak, alhamdulillah, anak itu adalah rahmat. Kata Allah, kata Nabi, fa akrimu auladakum. Ingat, anak itu rahmat, bikin anak itu jadi mulia. Dari mulai lahir diazanin, betul, dikomatin, gede dikit dibikin acara khitanan, diundang ulama, undang kiai, undang asatid, undang habaib. Itu anak nanti ingat dia sampai tua, bangga, ya Allah, aneh waktu sunatan bapak aneh bikin tasyakuran supaya berkah di dalam khitan aneh, betul, di dalam acara khitanan biar Allah limpahin barokah, mudah-mudahan menjadi suatu kemuliaan buat anak tersebut, amin. Akrimu auladakum, bikin itu anak jadi mulia, dibacain maulid, dibacain tahlil, insya Allah menjadi wasilah itu anak jadi orang mulia. Fa inna ma karamatal auladi ibadatun, karena bikin anak jadi orang mulia itu ibadah. Ingat, kalau kita sholat nih dianjurkan, kalau dia belum balik nih ajak, kalau nggak mau diemin. Tapi jangan sampai nggak diajak, ajak aja. Kalau dia wudunya bener, sholatnya bener, kita orang tua yang dapat pahalanya, betul. Kita beruntung. Makanya kalau ada anak kecil meninggal dunia belum balik, nggak boleh didoain Allahumma gfir lahu